Penting, pemutihan denda pajak kendaraan dijati mulai hari ini. Anda yang punya motor atau mobil, tapi pajaknya ngendon bertahun-tahun, kini tidak usah risau. Sebab mulai hari ini, Pemprov Jatim mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Anda bisa bayar pajak tanpa denda. Tahap pertama akan berlangsung mulai bulan 1 Juli hingga September 2025. Pelaksanaan menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi kado istimewa dari pemerintah daerah untuk warganya. Lalu tahap kedua akan menyusul pada Oktober hingga Desember, atau menyongsong Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Program ini sebenarnya sudah, kalau untuk Jawa Timur, mulai zamannya Pak Dekarwo, kemudian zamannya Ibu Kofifa, periode pertama ini rutin diadakan. Jadi di Jawa Timur ini alhamdulillah untuk pembebasan denda pajak, kemudian biasanya biaya balik nama digratiskan, kadang yang untuk yang pertama juga, kadang untuk yang kendaraan kedua. Program ini jauh bertahun-tahun yang lalu sudah terlaksana di Jawa Timur, dan di tahun ini biasanya memang dilakukan ketika ulang tahun Jawa Timur atau kemudian ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di 1 Juli ini pembebasan denda pajak. Nah, ini program yang harus terus dipertahankan saya kira untuk Jawa Timur, pembebasan denda pajak. Jadi yang dibebaskan adalah dendanya saja. Nah, kalau kita tidak telat membayar, maka kita akan dikenakan denda, maka denda itu yang dihilangkan, bukan kewajiban atas pembayaran. Mungkin itu, ini program yang sangat bagus dan harus dipertahankan terus. Tak sekadar bebas denda keterlambatan, program pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur juga mencakup sejumlah kebijakan yang memudahkan wajib pajak. Program dirancang untuk meringankan beban administrasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa daerah yang melakukan pemutihan juga atas pajaknya. Nah, kalau kita di dalam struktur pendapatan, pendapatan pajak dari pajak itu masuk sebagai pendapatan, tapi denda ini sebenarnya bukan bagian. Makanya memang saya mungkin berharap kepada Pemda itu bukan hanya denda kendaraan bermotor, tapi juga denda PBB dan lain-lain itu dihilangkan juga. Karena memang yang menjadi hak wajibnya itu adalah pendapatan dari pajak itu. Kalau di beberapa daerah kemudian menghilangkan penghapusan juga termasuk kewajiban pokok pajaknya. Nah, ini kita akan melihat kepada azas keadilan. Akan ada orang yang sudah rutin, orang yang sudah tertib untuk membayar pajak, itu akan merasa sakit hati juga. Merasa nggak adil loh, aku ini selama 10 tahun, 5 tahun tidak pernah kewajiban saya penuhi. Tiba-tiba kemudian pemerintah ngomong dihapuskan. Maka banyak nanti warga akan, sudah nggak usah dibayar, nanti pasti dihapuskan. Akan berpikir seperti itu. Padahal pendapatan itu akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Jawa Timur. Yang pasti kalau di Jawa Timur harusnya untuk jalan. Kita ngomong di jalan Jawa Timur masih belum optimal. Nah, mungkin dengan pendapatan itu bisa dioptimalkan. Tapi kalau penghapusan pokok pajaknya, ini akan menjadi masalah. Berikutnya, orang-orang yang rajin membayar pajak, yang taat membayar pajak, maka dia akan ngomong, saya akan nggak bayar pajak, nanti dihapuskan. Nah, ini kurang adil bagi masyarakat Jawa Timur. Saya bilang bahwa ya memang kewajiban pokok harus tetap dibayarkan, tapi saya sangat setuju jika denda itu dihapuskan. Dan kemudian pergantian biaya balik nama itu harus dimudahkan. Misalkan digratiskan tadi untuk yang kedua. Kenapa? Agar dokumen-dokumen yang secara legal itu menjadi milik. Sekarang banyak orang punya kendaraan tapi atas namanya yang lain, atas namanya si A, si B, dan lain-lain. Ini saya kira kurang baik. Sebaiknya memang semuanya menjadi, kalau memang itu kendaraan miliknya juga segera dibalik mana atas milik dari orang tersebut. Inilah yang perlu dilakukan
kemudahan bagi mungkin pemerintah Jawa Timur melakukan kemudahan agar masyarakat lebih mudah lagi untuk balik nama. Pemutihan tak hanya berlaku untuk tunggakan pajak tahunan, tapi juga dapat mencakup pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas, bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan BBNKB, penghapusan PKB progresif, serta bebas denda SWDK-LLJ untuk tahun lewat. Jadi kalau memang ada, kita kalau ngomong di daerah, khususnya mungkin kendaraan-kendaraan yang menjadi kendaraan support system bagi UKM, kita ngomong yang ngangkut gabah, padi, kemudian bentor di pedesaan. Nah, mereka mungkin bisa dikasih stimulus yang lain, bukan pembebasan denda pajak, tapi adalah biaya yang lebih murah, atau kemudian ada regulasi yang lain yang memungkinkan mereka untuk menghidupkan pajak-pajak itu dengan lebih adil lagi. Karena apa? Kalau kita ngomong, mereka bilang bahwa kendaraan-kendaraan misalkan yang ngangkut gabah, ngangkut ditambak-tambak, itu mereka bahwa kita menggunakan kendaraan ini hanya untuk di areal kita, di areal-areal yang memang bukan di jalan-jalan umum, sehingga mereka tidak membutuhkan untuk surat-surat itu pun. Kalau toh mungkin ada pembebasan, mereka mungkin juga berpikir bagaimana rebyeknya untuk ngurus bayar dan lain-lain itu menghidupkan itu akan sulit juga, karena dari pihak kepolisian selaku dari lantas pasti mereka kendaraan yang mau suratnya bagus, maka standar kendaraannya kan harus dipulihkan lagi, Mas. Misalnya dia roda 2, dia harus tetap roda 2, nggak ada modifikasi lagi, dinaikkan, diturunkan, tangki diperbesar, itu kan berarti tidak memenuhi syarat digunakan di jalan umum. Nah, saya kira memang persyaratan ini juga harus dipenuhi juga dari mereka. Apakah dari teman-teman UKM yang merubah jadi bentor itu sudah ada surat layaknya yang diperbolehkan secara legal dari Korlantas apa enggak? Nah, ini yang perlu menjadi catatan antara masing-masing instansi untuk merumuskan ini. Yang satu pasti akan berpikir, kita kan berpikir ketika melakukan policy itu pemerintah harus berpikirnya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, masyarakat ini adalah masyarakat secara umum, bagi untuk kesejahteraan, kemudian untuk keamanan. Maka kendaraan itu harus layak pakai kalau sudah surat-suratnya lengkap. Toh kita setelah 5 tahun akan dicek kirnya, nomor rangkanya dan lain-lain, apakah kendaraan itu memang layak untuk dikendarai. Inilah saat yang tepat untuk segera mengurus pembayaran tanpa denda tambahan. Selain membantu meringankan beban keuangan, membayar pajak secara tertib juga akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Yang pasti dengan pembebasan denda pajak, diharapkan masyarakat untuk segera membayar pajaknya. Harapannya pasti kemudian mereka yang kadang-kadang terlambat, karena ada yang terlambat sehari karena lupa, karena kita kan nggak mungkin memantengin STNK kita kapan matinya dan lain-lain. Mungkin yang lupa itu segera memenuhi kewajibannya. Mereka ada pendapatan dari Jawa Timur, kemudian segera digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan khususnya dari masyarakat masyarakat miskin dan masyarakat umum. Ya, ini harus keuntungannya dari Jawa Timur itu. Kalau kita ngomong kerugian, denda itu tidak masuk dalam bagian pendapatan. Jadi tidak, sebenarnya denda itu hanya efek jera aja, efek jera agar kita untuk taat dan membayar pajak pada waktunya. Itu aja sebenarnya yang diharapkan. Bukan potensi dari pendapatan. Potensi pendapatannya adalah di pokok dari pajak tersebut. Sementara itu bagi Sutrisno, Ketua-Ketua Walisada, sebenarnya warga Jatim mengharapkan program penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Bukan program pemutihan denda pajak seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur sejak sebelum Hovifah Indar Parawansa. Yang diharapkan itu program penghapusan pajak yang kendaraan bermotor yang tertunggak. Itu yang diharapkan saat ini
kepada Gubernur Jawa Timur, bukan pemutihan reguler. Kalau pemutihan itu sudah berjalan tiap tahun dan itu bukan hanya di Jawa Timur, di semua provinsi terjadi program-program reguler ini. Karena dalam yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak ini, itu karena memang masyarakat membutuhkan program itu karena agar bisa melanjutkan pajak kembali. Gubernur Jatim dianggap arogansi tidak bersedia melakukan program inisiasi yang baik, seperti yang dilakukan gubernur di provinsi lain. Padahal masyarakat Jawa Timur saat ini sangat membutuhkan program yang dianggap memenuhi rasa keadilan. Jawa Timur ini enggan untuk melakukan program penghapusan pajak kendaraan bermotor tertunggak. Ini sebetulnya bentuk arogansi dari gubernur yang tidak mau melakukan program-program inisiasi yang baik dari gubernur atau provinsi yang lain. Padahal masyarakat Jawa Timur, ada masyarakat yang membutuhkan program ini. Jadi program ini sebetulnya ada kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat untuk juga mendapatkan seperti layaknya dari provinsi-provinsi yang lain. Jadi gubernur ini mempunyai mindset yang berbeda. Gubernur harus berjaksana dengan menjalankan aspirasi, sebab bisa berdampak positif. Namun tetap harus melalui kajian tentang penambahan pendapatan asli daerah jika melakukan program bebas denda pajak, atau bebas tunggak pajak. Nanti akan ditemukan keuntungan atau justru potensi kehilangan pendapatan bagi Jawa Timur, jika menggelar salah satu program tersebut. Masyarakat Jawa Timur ini sudah banyak hal yang dilakukan, mulai menyampaikan aspirasi, bahkan ada sebagian masyarakat sudah melakukan gugatan untuk pengampunan atau penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak ini. Ini karena apa? Masyarakat mempunyai hak yang sama dengan sebagai warga negara Indonesia, seperti masyarakat yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten itu punya. Maka mereka untuk menginginkan untuk mendapatkan program ini juga. Kemudian gubernurnya harusnya bijaksana dalam hal ini. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu mempunyai dampak-dampak positif apa? Harus ada kajian yang jelas. Jadi bukannya tidak mau melakukan itu tanpa ada sebuah kajian, harus melakukan kajian. Kalau program ini memang bagus, mempunyai dampak terhadap kenaikan PAD yang terbukti memang di wilayah lain itu terjadi kenaikan PAD, dan kemudian juga mempunyai dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan ini, di mana masyarakat bisa mengurangi bebannya. Memang, saatnya nanti kenaikan PAD menjadi tujuan utama selain mengandalkan potensi pendapatan lain dari dana alokasi umum pemerintah pusat.